Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar fikih untuk kelas 7 tingkat MTS. Dan kita akan membahas tentang bab 2, masih tetap bab 2 yaitu tentang sholat 5 waktu. Tapi kita akan fokus pada tata cara sholat. Dengan moto kita hari ini, sholat itu tiang agama. Mari perkuat agama kita dengan rajin sholat fardu dan juga sholat sunnah. Baik, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar fikih dan mudah untuk mempraktekannya, juga mudah dalam belajar ilmu-ilmu yang lain. Teriring doa, Allahumma faqihna biddin wa 'allimna bitta'wil. Baik, kita akan membahas tentang rukun sholat. Rukun sholat itu adalah hal-hal yang apabila tidak terpenuhi maka sholatnya tidak sah. Maka perhatikan betul-betul rukun sholat yang ada 13 yang akan kita ulas pada hari ini. Rukun yang pertama adalah niat. Niat itu dilafalkan di mulut, minimal telinga kita sendiri yang dengar, dan niat yang dianggap di sini adalah niat yang ada di dalam hati, bersamaan dilafalkan ketika takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Artinya bagi mereka yang tidak mampu untuk berdiri, boleh dengan duduk ataupun dengan berbaring. Selanjutnya untuk rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah dengan cara tangannya diangkat dengan posisi telapak tangan sejajar dengan bahu atau boleh sejajar dengan daun telinga seperti ini. Boleh dengan cara sejajar dengan bahu telapak tangannya atau telapak tangannya sejajar dengan daun telinga. Boleh. Kemudian setelah takbiratul ihram, kemudian tangannya setelah diangkat langsung disedekapkan dengan cara, ada 3 cara. Yang pertama, telapak tangan ditaruh di atas telapak kiri tanpa melingkar seperti ini. Seperti contoh nomor 1. Kemudian cara yang kedua adalah telapak tangan kanan ditaruh di pergelangan tangan kiri dengan tidak melingkar. Kemudian yang cara ketiga adalah dengan cara telapak tangan kanan ditaruh di setelahnya pergelangan tangan, di lengannya, tapi tidak sampai sikut ya, tidak sampai sikut. Jadi cukup taruh di lengan itu atau di bawah lengan tangan kiri. Nah, semuanya sepakat bahwa di mana posisi tangan itu, telapak tangan itu posisinya adalah di dada atau di atas pusar, pas di bawah dadanya itu. Karena di situ adalah letak hati. Nah, itu yang akan kita jaga, maksudnya seperti itu. Nah, ada perbedaan, yaitu bisa dengan tangannya itu melingkar, ya, bisa dengan tangan kanannya melingkar seperti ini, bisa dengan tanpa melingkar. Jadi tetap lurus, tidak dilingkarkan. Monggo silakan dipilih di antara kedua cara itu dengan 3 model seperti yang ada di gambar. Kemudian bagaimana dengan bacaan pada saat berdiri? Pada saat berdiri tadi setelah takbiratul ihram ada 3 bacaan yang dibaca. Yang pertama adalah doa iftitah. Yang kedua kemudian setelah doa iftitah baik kabirau atau Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian setelah doa iftitah yang dibaca adalah surat Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga yang dibaca adalah surat selain Al-Fatihah. Untuk doa iftitah dan juga surat selain Al-Fatihah, surat pendek pilihan, ini berhukum sunnah. Ketika dibaca maka akan mendapatkan pahala. Sedangkan Fatihah itu merupakan rukun yang keempat. Perhatikan betul ketika membaca surat Al-Fatihah, perhatikan panjang pendeknya agar tidak merubah arti. Perhatikan juga makharijul hurufnya dan juga ketika wakaf atau berhenti. Ketika wakaf atau berhenti maka tarik nafas. Jika tidak maka akan hilang salah satu harokat dalam Al-Fatihah. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan rukun yang kelima, yaitu ruku' dan tumak ninah. Tumak ninah itu apa sih? Tumak ninah itu berhenti sejenak.
Jadi berhenti sejenak pada posisi sudah sempurna ketika ruku. Contohnya, ini contoh yang benar, contoh yang salah karena terlalu menunduk. Ini sama seperti contoh dalam hadis itu dilarang model seperti ini, jangan seperti sapi yang makan rumput atau mendongak. Ini dalam hadis diibaratkan seperti kuda jantan melihat kuda betina seperti itu. Jadi ini yang salah. Yang betul adalah gerakan yang ini. Perhatikan ini contohnya ketika terlihat tulangnya, posisinya lurus. Posisinya lurus punggungnya, kemudian ini lengannya tidak begitu kencang, tidak begitu lurus. Kemudian ini pahanya juga lurus seperti itu sampai ke betis. Posisi seperti ini adalah posisi ketika ruku, yaitu dengan membungkukkan badan, posisi punggung tegak lurus dengan kaki tidak miring dan tidak terlalu bungkuk punggungnya. Kepalanya sejajar dengan punggung, tidak mendongak dan tidak terlalu menunduk. Kemudian tangan diletakkan di lutut ya, di lutut, bukan di paha ataupun di bawah lutut, tapi tangan atau telapak tangan posisinya di lutut. Kemudian jari-jarinya direnggangkan, tidak dirapatkan. Pandangan mata ketika ruku atau ke arah yang membuatnya bisa khusyuk. Kemudian setelah itu ketika posisi ruku selesai, setelah sudah sempurna posisinya, maka baru membaca bacaan dalam ruku. Selanjutnya, rukun yang keenam yaitu i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Pada waktu bangun dari ruku ini juga ada tumak ninahnya. Berarti harus posisinya sudah berdiri sempurna dengan punggung sudah lurus. Jangan belum sempurna. Jadi posisinya berdiri dengan lurus. Kemudian setelah posisinya berdiri dengan lurus, maka silakan membaca bacaan dalam proses beriktidal, dalam iktidal itu. Jadi i'tidal itu adalah posisinya untuk menyeimbangkan dari posisi yang tadinya punggungnya itu lurus, melengkung atau turun, kemudian menjadi posisi lurus kembali. Pokoknya paling tidak ditunggu sampai tulang punggungnya itu menepati posisi berdiri yang lurus. Kenapa ini manfaatnya adalah agar darah yang mengalir yang tadinya posisi ruku itu agak tidak lancar, kemudian kembali ke posisi berdiri dengan sempurna, itu agar darahnya bisa mengalir dengan sempurna. Nah, kemudian pada waktu i'tidal ini, bagaimana dengan posisi tangan kita? Tangannya boleh dengan dua pilihan. Boleh dengan tangannya lurus atau dengan bersedekap seperti pada waktu takbiratul ihram. Tetapi mana yang lebih dua-duanya bagus, dua-duanya ada hadisnya. Cuma yang paling banyak itu adalah yang lurus. Jadi posisi tangannya lurus ketika i'tidal. Tapi bagi yang disedekapkan boleh. Tinggal dipilih di antara dua itu. Terus kemudian yang diperhatikan adalah pada saat i'tidal harus tumak ninah. Tumak ninah itu berhenti sejenak dengan posisi yang lurus tadi. Setelah badan tegak lurus, baru membaca bacaan i'tidal. Kemudian kita masuk ke rukun yang ketujuh yaitu sujud. Nah, ini adalah posisi yang sangat baik untuk kesehatan kita. Yaitu bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan pertama, pada waktu sujud, dari posisi yang i'tidal menuju sujud itu ada dua pilihan. Yang pertama, caranya adalah ketika i'tidal masuk ke sujud itu yang menempel ke tempat sujud adalah lutut dulu. Kemudian baru kedua tangan, baru kepala. Kepala di sini maksudnya adalah dahi dan hidung itu satu paket, kalimatnya dahi dan hidung itu menempel pada tempat sujud. Atau boleh dengan cara yang kedua, yaitu dari posisi i'tidal menuju sujud itu tangannya dulu yang menempel ke tempat sujud, kemudian baru lututnya, kemudian baru kepala atau dahi dan hidungnya menempel ke tempat sujud. Dua-duanya diperbolehkan. Kalau yang
lututnya terlebih dahulu yang di tempat sujud, itu bagi mereka-mereka yang lututnya tidak bermasalah. Bagi yang mereka yang lututnya bermasalah, boleh dengan tangan terlebih dahulu, baru lututnya, kemudian dilanjutkan dengan kepalanya. Silakan dipraktekkan. Begitu. Kemudian pada waktu sujud, bagaimana dengan posisi tangan? Posisi tangan itu adalah seukuran ketika takbir. Jadi sama seperti ketika takbir. Bisa dengan sejajar dengan bahunya atau dengan daun telinganya. Sama seperti contoh ini. Nah, contoh ini. Sebentar. Sama seperti contoh ini adalah berarti kalau contoh ini tangannya sejajar dengan telinga. Boleh. Atau mungkin tangannya agak dikebawahkan sedikit. Seperti ini. Ini seandainya tangannya ditaruh agak ke sini. Jadi biar sejajar dengan bahunya. Boleh. Kemudian bagaimana dengan posisi tangan? Tangannya, bagaimana dengan posisi tangan? Tangannya ini, ya, tangannya ini agak dikeluarkan, jauhkan dari lambung. Jadi tidak menempel di lambung, agar tidak menempel, nanti akan mengganggu diafragma di situ. Karena posisi seperti ini adalah posisi yang sangat bagus, di mana darah dari jantung itu akan dipompa dengan kencang menuju ke saluran otak, ke titik hotspot yang paling dalam di dalam otak. Dan ini adalah proses yang paling menakjubkan dalam posisi sujud. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan kakinya, telapak kaki? Telapak kakinya itu seperti ini. Ini yang betul. Jadi kakinya, telapak kakinya itu dirapatkan. Jadi atau telapak kakinya tertutup seperti ini, terus jarinya tetap menghadap ke arah kiblat. Jadi agak ditekuk seperti itu. Nah, kalau sudah sempurna posisinya seperti ini, sudah sempurna, kakinya juga sudah sempurna, baru itu sudah tumakninah, baru dibaca bacaan dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kita masuk pada rukun ke-8, yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini memakai duduk iftirash. Jadi duduk itu ada dua, nanti kita akan bahas, akan kita contohkan juga. Ada fotonya sebentar lagi, ada gambarnya. Duduk itu ada dua, yang pertama duduk iftirash. Duduk iftirash ini duduk di antara dua sujud dipakainya. Juga duduk pada waktu tasyahud awal. Yang kedua namanya duduk tawaruk, yaitu duduk pada waktu tasyahud akhir. Nah, pada waktu duduk di antara dua sujud ini yang dipakai adalah duduk iftirash. Ya. Baik. Contohnya ini cara duduknya. Ini adalah cara duduk iftirash, di mana posisi kaki sebelah kiri diduduki, kemudian kaki kanan tetap posisi berdiri dengan jari tetap lurus menghadap ke kiblat atau ditekuk seperti itu. Itu duduk iftirash pada waktu tasyahud awal dan juga pada waktu duduk di antara dua sujud. Sedangkan duduk tawaruk adalah duduk pada saat tahiyat akhir atau tasyahud akhir dengan posisi kaki kiri dikeluarkan, tidak diduduki, tapi dikeluarkan. Kemudian dengan posisi kaki kanan masih tetap sama seperti posisi duduk iftirash. Itu adalah cara duduk. Ini adalah cara yang salah. Ini juga cara yang salah. Ini juga cara yang salah. Posisinya badan itu adalah lurus seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh yang salah. Kemudian itu cara duduk. Kemudian masuk ke rukun ke-9, yaitu duduk tasyahud akhir. Jadi pakai tawaruk tadi ya. Kemudian membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi salam pertama. Nah, kemudian yang terakhir ditutup dengan tertib atau urut. Cara salam. Baik, kita akan membahas tentang salam. Salam itu pipi, seolah-olah ketika orang yang di depan kita itu sholat, maka pipi orang yang sholat itu bisa kita lihat atau bisa dilihat oleh orang yang berada di belakangnya.
gitu nggih. Nah, salam pertama itu rukun, masuk rukun sholat sehingga harus dilakukan. Tetapi untuk salam yang kedua yang ke arah kiri itu berhukum sunnah. Bagaimana cara salam itu bacanya? Ada yang mengatakan hadis-hadis ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama, salam pertama dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sama bacaannya. Ada yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, sedangkan ke kiri cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang cara ketiga ke kanan dan ke kiri sama Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian ada yang Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian yang ke kirinya Assalamualaikum. Semuanya boleh dilakukan. Kemudian ada penekanan di sini bahwa tidak ada aturan ketika salam itu tangannya dibuka pada waktu salam ke kanan, tangan kanannya dibuka atau telapak tangannya dibuka. Kemudian pada waktu noleh ke kiri itu telapak kirinya dibuka. Itu tidak ada hadisnya, tidak ada aturannya. Insyaallah wallahu a'lam bishawab. Allahumma faqihna bidin wa alimna bitakwil. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.